lagi dengan saya Dian Christine dan saya Muhammad Anwas. Kami dari mahasiswa Universitas Kediri. Kali ini kami berada di channel Sekolah Kebijakan Publik. Ingin membahas tentang implementasi kebijakan publik tentang penangkalan Omikron di Kota Mojokerto pada saat Nataru 2021. Seperti yang kita ketahui ya Pak, kemarin menjelang Nataru ini pemerintah sempat mengubah-ubah kebijakannya dalam mengambil keputusan untuk liburan ini ya. Ya, ini memang satu pembahasan yang menarik ya, kita sebagai bangsa Indonesia, apalagi kita sendiri sebagai mahasiswa harus mengerti dengan implementasi kebijakan pemerintah, apakah itu nantinya akan memberatkan masyarakat atau gimana. Kita harus ikut berpartisipasi gitu Mbak ya. Karena untuk kebijakan Nataru sendiri kemarin maunya sih pemerintah, kalau dari informasinya kan mau menerapkan undang-undang yang lebih ketat dan tidak ada boleh perjalanan karena untuk menghindari virus corona, apalagi sekarang sudah masuk virus Omikron yang katanya sudah lebih mudah menular gitu Mbak. Ini terakhir kemarin yang saya tahu bertambah lagi Pak, 27 kasus ya. Berdasarkan sumbernya dari CNN Indonesia, sekarang berjumlah 46 sudahan ini. Belum nanti kalau tahun baru ini ketar-ketir juga ya Pak ya. Kira-kira apa saja ya yang dilakukan pemerintah? Ya, pemerintah untuk itu dari Inmendagri tadi memang sisi lain memperketat, sisi lain juga mempermudah untuk apa ya. Sisi lain kan kita pemerintah juga ingin memperbaiki perekonomian daerah, perekonomian nasional karena dampak pandemi kemarin, sehingga karena dari grafik daftar kemarin itu virus sudah dapat terkendali. Dan tapi ya, dari data itu untuk menerapkan yang Inmendagri 66 tadi, tiap-tiap daerah pasti ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, seperti harus tiap-tiap wisata atau tiap-tiap perjalanan harus masing-masing warga itu memiliki aplikasi Peduli Lindungi atau sudah vaksin 2 kali gitu Mbak. Oh iya. Untuk di Kota Mojokerto sendiri bagaimana Pak? Untuk di Kota Mojokerto sendiri dari pihak pemerintah melalui Satgas Covid kemarin itu hanya untuk perjalanan itu untuk menyiapkan pos-pos keamanan aja, pos-pos keamanan. Jadi ini pemerintah serius sekali ya Pak ya untuk menggodok kebijakan ini, dari mulai mengevaluasinya terlebih dahulu sehingga ada beberapa yang diganti dan akhirnya ini sudah final ya Pak untuk besok itu ya, untuk dijalankan, diimplementasikan besok itu ya. Sudah final, kemarin Natal kemarin juga sudah diterapkan, untuk pos-pos keamanan itu juga sudah ada, dan untuk tahun baru kita mempersiapkan untuk pengalian arus juga, misalkan jika ada. Tapi untuk tahun baru besok itu tidak ada acara tahun baru di mal-mal apa di tempat wisata diadakan karena memang itu untuk menghindari virus corona. Terus memang tetap dibuka untuk tempat wisatanya memang, karena di sisi lain pemerintah tetap harus memikirkan ekonomi, peningkatan ekonomi. Jadi sehingga walaupun gitu di Kota Mojokerto sendiri juga gitu. Jadi kepala daerah membuat suatu semacam istilahnya program inkubasi wirausaha itu, UMKM itu ya. UMKM itu memang kita dipacu terus, diberi motivasi, bahkan ada pembiayaan untuk mengangkat itu dari segi itu agar perekonomian tetap jalan dan naik, untuk pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun nasional bisa naik terus ini masih pandemi, saat pandemi seperti ini gitu Mbak. Ya baiklah Pak. Ya terima kasih, sekian dari kami. Sampaikan sebelumnya, jadi di pos-pos itu nanti para penjaga pos Satgas Covid yang ada itu terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dari Kepolisian dan lain-lain tadi
hanya nanti kalau ada yang belum vaksin, katakan di situ ada ada yang belum vaksin, nanti akan misalkan masih vaksin 1 kali, di situ pos menyediakan tempat vaksin untuk vaksin kedua, karena sebenarnya vaksin kedua itu sebagai syarat perjalanan itu diterapkan di pos-pos di Kota Mojokerto walaupun kota dan kabupaten. Seperti yang kita ketahui kemarin ya Pak, bahwa pemerintah sempat mengubah-ubah kebijakannya tentang menjelang Natal tahun baru. Ya. Ya. Itu Mbak, gini, masalah Natal dan tahun baru memang ada perubahan-perubahan karena sesuai aturan yang kemarin pemerintah maunya sih menerapkan PPKM level 3 atau yang lebih Oke, sekian dari kami. Pembahasan kali ini mengenai implementasi kebijakan publik dalam penanggulangan COVID-19 di Kota Mojokerto pada saat Nataru 2021. Salam sehat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.